Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Solehiswanda. Saya berNIM 2008 10 50 59. Saya di sini dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjadi Cirebon. Saya meneliti tentang analisis faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran matematika di SDN 1 Kemelaka Gede. Latar belakang, sebuah keberhasilan dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah dapat dibuktikan dan diperiksa dengan melihat bagaimana hasil belajar siswa yang didapat. Pada akhir pembelajaran selalu dilakukan proses evaluasi untuk mengetahui bagaimana keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah yang diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan. Rendahnya hasil pembelajaran matematika siswa itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Slameto 2003, faktor yang mempengaruhi yaitu meliputi faktor internal maupun faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri yang meliputi beberapa faktor, yaitu faktor fisik yang bisa dilihat dari kesehatan, psikis, minat, keterampilan, motivasi, kematangan, metode belajar, dan kecerdasan. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri, seperti faktor dari keluarga dan sekolah. Kita bisa melihat dari bagaimana hubungan antara keluarganya, lingkungan dia di sekolah, dan bagaimana perhatian orang tua bisa melihat dari persepsi siswa terhadap gurunya. Adapun kejadian yang pernah saya lihat dari ketika pembelajaran sedang berlangsung, kurangnya perhatian saat mengikuti mata pelajaran matematika, dan ada saja beberapa siswa yang susah untuk dinasehatin dan malah sibuk sendiri dengan kegiatan di luar pelajaran mereka. Mereka lebih memilih dengan ngobrol dengan temannya. Ada juga siswa yang terlihat diam dan melamun saat jam pelajaran matematika dimulai. Dan saat guru sedang bertanya kepada siswa, siswa hanya terdiam. Bahkan jika ada kuis ataupun pertanyaan yang dilontarkan oleh guru, siswa tidak bisa menjawab. Jika mereka tidak mengerti tentang materi yang disampaikan, sebaiknya siswa itu bertanya kepada guru pengajar, akan tetapi kebanyakan siswa itu enggan bertanya karena beranggapan bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan. Pernyataan masalah. Hasil belajar yang diperoleh siswa kurang baik, khususnya dalam pelajaran matematika dibandingkan pelajaran lain, karena mereka menganggap pelajaran matematika sulit dan membosankan. Siswa diharapkan bisa meningkatkan hasil belajar matematika dan bisa bersemangat untuk mengikuti pelajaran matematika. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana hasil belajar siswa SDN 1 Kemelaka Gede dalam pelajaran matematika? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar matematika siswa di SDN 1 Kemelaka Gede? Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa SDN 1 Kemelaka Gede dalam pelajaran matematika? Tinjauan literatur. Tinjauan konseptual, yaitu ada tinjauan tentang hasil belajar. Hasil belajar itu berkaitan dengan kegiatan belajar dikarenakan kegiatan belajar adalah suatu proses hasil belajar yang mencakup semua bidang psikologi. Hal ini terjadi karena adanya akibat atau efek dari berbagai pengalaman yang dirasakan dan proses bagaimana pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, tinjauan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar pelajaran matematika. Kita bisa lihat rendahnya kualitas pendidikan dilihat dari beberapa siswa yang memperoleh nilai yang baik, akan tetapi mereka kurang memanfaatkan ilmu yang mereka punya. Rendahnya hasil pelajaran matematika juga dikarenakan adanya kesulitan dalam memahami ilmu pelajaran matematika dan kurangnya motivasi belajar siswa. Tinjauan teori. Menurut Benjamin S. Bloom, dia
membagi beberapa tujuan pendidikan dalam 3 macam, yaitu mengenai tentang hasil belajar terdiri atas ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun penjelasannya yaitu dalam ranah kognitif merupakan bagaimana perubahan tingkah laku seseorang yang terjadi dalam kognisi, dan proses belajar terdiri dari kegiatan yang diawali dengan menerima rangsangan, menyimpannya di dalam otak, dan mengolahnya. Menurut Bloom, tingkatan hasil pelajaran kognitif dimulai dari paling rendah dan paling sederhana, yaitu menghafal, sehingga yang tertinggi dan paling kompleks, yaitu evaluasi. Ranah afektif. Dalam ranah afektif ini diketahui bahwa hasil belajar diurutkan dari paling rendah sampai ke paling tinggi. Dominan afektif dengan dominan terkait dengan nilai-nilai yang pada gilirannya terkait dengan sikap dan perilaku. Adapun bidang psikomotor, hasil belajar yang diurutkan dari yang paling rendah ke yang paling mudah sampai yang paling tinggi. Hanya dapat dicapai apabila siswa telah mencapai hasil belajar yang lebih buruk. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. Erdila A. dan Hartono 2017 meneliti bahwa diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa kelas 7 Iskandar Muda Batam melalui observasi dan wawancara, yaitu beberapa faktor internal dan eksternal. Terdapat 4 faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa dari kelas 7 MTS Iskandar Muda Batam, yaitu kurangnya siswa di kelas matematika, ketidakmampuan siswa memperhatikan guru, dan kurangnya pemahaman siswa terhadap matematika dasar, dan kurangnya disiplin dalam pengumpulan tugas dari guru. Merujuk dalam penelitian Misianto M 2006 menyatakan bahwa rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 dalam pelajaran matematika di SD Muhammadiyah Pahandut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal meliputi kurangnya minat siswa dalam belajar matematika. Siswa kurang termotivasi untuk belajar matematika karena tidak menyukai matematika, sehingga berbicara dengan teman sebayanya daripada memperhatikan penjelasan guru. Sedangkan faktor eksternal yang membuat siswa kurang memperhatikan pembelajaran matematika adalah metode pembelajaran guru yang membosankan dan tidak nyaman bagi siswa. Hipotesis penelitian. Penelitian ini diduga ada 2 hipotesis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran matematika. Metode penelitian. Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menghasilkan informasi yang dikumpulkan dalam bentuk gambar dan kata-kata, dan juga bukan angka, bahkan jika jumlahnya hanya ada dukungan yang didapat. Penelitian ini adalah studi khusus. Studi khusus merupakan studi bagaimana menggambarkan secara rinci bagaimana latar belakang dari ciri-ciri khas dan kekhasan kasus, dan semua itu didapatkan kemudian digenerasikan. Dalam penelitian ini adapun proses yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan data, yaitu ada beberapa proses, yaitu seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Referensi Erdila A. Hotsanto 2017, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar matematika MTS Iskandar Muda Batam, tentang jurnal program studi pendidikan matematika. Yang selanjutnya itu ada Nabila T. Abadi AP 2020, faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa, proceeding Sumeto Sosiomedika. Itu ada Andrea Zahir Z. Dores OJ 2017 tentang
Analisis faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika di SD Negeri 4 Bati tahun 2016-2017, yaitu tentang Jurnal Pendidikan Dasar Hasan. Dari Misyanto M, analisis faktor penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran matematika Ontario Journal. Huda N, analisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. SMP N1 Muaro Jambi, Syekh Madika, Jurnal Sains Matematika Universitas Jambi. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.